Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di Yadistira Channel, tempat kita berbagi tentang dunia teknik industri. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana membuat program CNC LED. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan share serta subscribe agar channel ini tetap berkembang dan bermanfaat untuk kedepannya. Oke, saya akan jelaskan dulu ya tentang apa itu sih CNC. Jadi CNC itu kepanjangan dari Computer Numerical Control. Secara definisi ya bisa diartikan suatu pergerakan mesin yang dikombinasikan dengan program tool yang dikontrol dengan sistem komputerisasi dalam bentuk titik koordinat dan angka-angka. Itu secara definisi. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau mencoba memberikan contoh cara membuat program CNC. Jadi ini untuk pembuatan program ini menggunakan metode manual ya. Ada dua metode dalam pembuatan program CNC. Yang pertama menggunakan metode manual. Jadi kita menghitung atau menentukan titik koordinat suatu benda kerja atau part yang nantinya kita akan masukkan ke dalam mesin. Kemudian metode yang kedua menggunakan aplikasi atau suatu program. Jadi namanya kalau nggak salah itu namanya Mastercam. Jadi kita tinggal memasukkan titik-titik koordinatnya, maka akan keluar program mesin untuk membuat suatu produk. Tapi pada kesempatan ini saya akan berbagi ya tentang cara membuat program dengan metode manual. Seperti di gambar ya, kita bisa lihat saya akan membuat program CNC LED atau bubut atau turning ya. Saya mengambil contoh pembuatan profil ya. Ini ada 3 diameter. Kalau bisa kita lihat, saya akan membuat produk berbentuk seperti ini. Itu yang diameter kecil saya kasih diameter 20, kemudian yang diameter tengah saya pakai diameter 40 dan yang terakhir adalah diameter 60. Kemudian kita kasih jarak untuk diameter kecilnya yaitu kita 20 ya, untuk memudahkan cara menghitungnya. Ini sampel saja, sama ya, saya ilustrasinya 20, kemudian jarak tengah 40 dan yang terakhir adalah 60. Jadi bila teman-teman ya tidak paham atau belum mengetahui atau ingin bertanya, mungkin bisa komen di bawah kolom komentar. Mungkin kita bisa saling sharing. Oke, ini saya lanjutkan. Saya kasih sampel 1, kemudian kasih R itu adalah radius, ada 2 R 3, kemudian yang terakhir adalah sampel 3. Kemudian kita lihat pergerakan tool ya. Jadi saya akan mengilustrasikan pergerakan tool dalam proses LED atau pembubutan. Jadi kita lihat, jadi seperti yang saya utarakan sebelumnya bahwa CNC LED itu suatu pergerakan mesin yang dikombinasikan dengan tool atau pahat yang dikontrol dengan titik koordinat atau
angka-angka. Jadi di sini ada istilah titik koordinat X dan Z, itu basic ya atau dasar dari suatu pembuatan program CNCLED. Oke, sudah saya mulai. Tanda panah putus-putus itu adalah pergerakan tool. Jadi saya mulai dari ketika tool mendekat ya, mendekati tool ke benda kerja, langkah pertama. Kemudian langkah kedua, dia udah mulai bergerak menuju diameter 20. Kemudian langkah 3 sudah menitik titik 0. Kemudian langkah keempat dia ke atas untuk membubut chamber 1. Nah, itu langkah 4. Kemudian langkah kelima dia bergerak menuju panjang atau berjarak 20 mm. Kemudian langkah ke-7 naik ya, naik itu ke antara diameter 20 ke 40. Kemudian langkah ke-7, pergerakan tool ke-7 membuat radius dengan radius 3 mm. Kemudian langkah yang ke-9 bergerak toolnya menuju jarak 40 ya, sebelum 40 dia membuat radius R3 sama radiusnya 3 mm, merupakan langkah ke-10. Kemudian langkah yang ke-11 tool bergerak ke atas mendekati chamber 3. Kemudian langkah ke-12 adalah membuat chamber 3 pada diameter 60. Kemudian tool bergerak ke langkah proses pemakanan yang terakhir, yaitu langkah 13. Kurang lebih seperti ini. Kemudian tool bergerak bebas kembali ke awal, yaitu langkah ya, kembali ke awal. Oke, akan saya jelaskan satu persatu langkah-langkah ya 1 sampai 13 ini. Mari kita pelajari. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share agar channel ini tetap berkembang dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Oke, di sini saya akan membuat ilustrasi program mesin CNCLED ya. Ini secara manual. Saya ulangi kembali bahwa ada 2 metode dalam pembuatan program CNC ini. Yang pertama menggunakan metode manual yang seperti saya buat ini. Yang kedua adalah dengan komputerisasi ya. Ada sebuah aplikasi atau program dengan memasukkan titik koordinat. Sekarang kita jelaskan bagaimana langkah-langkah dari pembuatan program. Jadi ini saya beri keterangan. Nomor 01 adalah nomor program ya. N1 coba kita lihat. N1 itu adalah nomor urut program. Jadi ada nomor program, ada nomor urut program. Dan di sini ada G50, ada S1500. Jadi S1500 itu adalah putaran spindle ya, maksimal 1500 RPM, rotasi
revolve per menit. Kemudian G00T0101 itu adalah nomor tool yang digunakan. Misalkan 01 bisa diganti dengan 02, dengan tool 2, dan seterusnya. Kemudian step selanjutnya yaitu G96S200 M03. Jadi S200 itu di sini diartikan sebagai kecepatan potong atau cutting speed. Ya, ini saya kasih 200 ya. Jadi 200 meter per menit. Selanjutnya, ini saya jelaskan dulu. Nah, ini di poin G96S200 itu menunjukkan bahwa kecepatan potongnya adalah 200 meter per menit. Jadi cutting pahat atau tool bergerak dengan kecepatan 200 meter per menit. Kemudian M03 itu menunjukkan arah putaran spindle, itu searah jarum jam. Kalau M02 itu berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita ke poin 1. Ya, poin 1 itu mulai pergerakan tool ya dari titik 0. Kita lihat kemanakah gerak dari tool atau pahat. Ya, kalau dilihat dari sini, jadi pergerakan bebas itu G00 ya, kalau dalam program CNC. Jadi saya beri ilustrasi bahwa program ini menggunakan titik koordinatnya X dan Z, jadi dua aksis. Kalau untuk bubut atau tuning itu menggunakan dua aksis. Kalau drilling mungkin bisa 3-4 aksis ya. Jadi saya ambil contoh di lead karena lebih mudah, karena cuma menggunakan dua aksis. Jadi ada garis X dan Z. Nah, di sini makanya ada X dan Z. Jadi kalau satu seperti G00, X22, Y30, nah, itu pergerakan tool. Ini bisa dilihat dari angkanya itu di atas. Nah, kita menggunakan R pahat atau R tool 0,4 ya. Nah, di 01 kemudian kita lihat pada nomor 2 yaitu X22Z0. Kemudian langkah ketiga yang nomor 3 itu G01X0 Z0. Nah, di sini saya kasih feeding 0,2 ya. Jadi feeding tadi kecepatan pemakanan atau cutting speed. Nah, kemudian bergerak ke langkah 4, nomor 4 dia menuju. Jadi sebelum membuat sampler, di sini saya ada titik koordinat ya. Jadi G00 itu pergerakan bebas ya, tidak melakukan cutting. Nah, ini ada X17,78 Z0 feeding 0,15. Nah, di sini saya jelaskan 17,78 itu dapatnya dari mana. Jadi menggunakan rumus yaitu diameternya 20 ya, diameter 20 dikurangi 2 kali sampler 1 ditambah R pahat. Jadi diameternya 20 dikurangi 2 kali sampler 1 plus R pahat. Kita masukkan diameter 20 dikurangi 2 kali sampler 1 tambah R pahat 0,4
ya. Kita peroleh berapa, coba kita hitung dulu. Kita peroleh kita hitung dulu sebentar. Oh, 1792. Jadi kita revisi dulu. Jadi sebelum pemakanan ke semper, jadi tool bergerak ya. Jadi nomor 4 G0 X1792 Z0. Kemudian kita pergerakan tool pahat nomor 5, jadi melakukan semper 1 yaitu G01 yaitu pemakanan linier, X20 Y-04. Nah, saya kasih reading 0,15. Ini nomor 5 ya, langkah nomor 5. Kemudian kita hitung dapat dari mana Y minus 1,04 ya. Kita hitung dapatnya dari mana. Nah, di sini saya ada rumus. Jadi rumusnya kita hitung semper ditambah air pahat. Jadi J7 nya 1 ditambah air pahat. Di sini ada reading 0,15 atau kecepatan potong atau cutting speed, saya kasih 0,15. Nah, kita tulis dulu reading speed 0,15 mm per rev. Kemudian langkah ke-6 pergerakan tool. Setelah semper 1 kita G01 lagi, yaitu menuju jarak 20, diameter 20 seperti gambar di atas. Kemudian langkah yang ke-7 pergerakan tool, masih G01 menuju X33,2, Y minus masih 20, feeding saya kasih 0,15. Kemudian kita bahas dapat dari mana ya. Kita hitung dulu untuk pencarian X33,2. Jadi X33,2 diperoleh dari penggunaan rumus. Jadi sebelumnya kita akan membuat radius seperti gambar bahwa radiusnya adalah 3 mm, berarti 40 diameter 40 dikurangi 2 kali R3 ditambah R pahat. Kita masukkan diameter 40 dikurangi 2 kali 3 tambah 0,4 ya, kita peroleh 33,2. Kemudian pergerakan yang ke-8 baru kita membuat radius. Jadi kalau ini sini saya menggunakan G02, berarti
pergerakan berlawanan arah jarum jam menuju X40, kemudian Z minus 20,4, feeding saya beri 0,12. Kemudian kita cari atau kenapa diperoleh Z minus 20,4 didapat dari sama ya, berarti 20 ditambah R pahat. R pahat ditambah R yang diinginkan R3, kita peroleh 2 Z minus 23,4. Kemudian langkah yang ke-9, pergerakan tool yang ke-9 ya, kita pergerakan lurus menggunakan G01. Ini mau membuat radius searah jarum jam, maka perhitungannya kita lihat, kita hitung dulu minus berapa. Minus 36,6, feeding 0,15. Kita cari dari mana diperoleh Z minus 36, Z minus 36,6. Kita hitung dikurangi, jadi jarak 40 dikurangi R3 yang diinginkan ditambah R pahat, kita peroleh 36,6. Kemudian pergerakan tool berikutnya saya kasih yang nomor 10. Nah, baru kita membuat radius searah jarum jam menggunakan kode G03, X46,8, titik poinnya Z minus 40, feeding 0,12 ya, seperti gambar di pojok kanan atas nomor 10. Nah, sekarang kita cari perolehan X46,8 sama menggunakan rumus sebelumnya. Diameter 40 ditambah 2 kali R yang diinginkan R3 ditambah R pahat, kita masukkan angkanya, diperoleh 46,8. Kemudian pergerakan tool yang nomor 11, pergerakan lurus yang nomor 11, yaitu menggunakan G01. Sebelum membuat shaper 3, X54,96, Z minus 40, feeding 15. Itu pergerakan tool yang nomor 11. Oke, kita lihat lagi, kita cari perolehan dari X54,96
kita cari dapatnya dari mana. Ini agak rumit ya perhitungannya karena harus menggunakan rumus trigonometri ya. Oke, kita ingat kembali rumus trigonometri. Segitiga dengan sudut 45 derajat. Di sini diameter dari 40 menuju 60 ada kemiringan, yaitu chamfer 3. Jadi diameter besarnya ada 60, kemudian diameter kecilnya 40. Jadi dari diameter 40 itu bergerak menuju diameter 60. Nah, tapi kita belum mengetahui, jadi saya kasih simbol tanda tanya karena kita akan cari untuk menentukan titik koordinat X nya. Jadi kalau menurut ilmu rumus dari trigonometri, sin 45 derajat sama dengan tanda tanya ini yang kita ingin ketahui dibagi 3 karena chamfer 3. Nah, kita peroleh sin 45 derajat kali 3, maka diperoleh 2,12. Nah, baru kita hitung lagi. Diameter 60 dikurangi 2 kali 2,12 ditambah R pahat. Nah, kita hitung. Diperoleh 54,96, maka ketemu titik koordinat X nya adalah 54,96. Kemudian langkah berikutnya G01 X60 Y minus 42,42. Ini langkah tool nomor 11. Y minus 42,42 diperoleh dari jarak 40 ditambah 2 kali 2,12 ditambah R pahat, maka diperoleh 42,42. Oh maaf, saya ralat, 42,52. Kemudian langkah tool berikutnya yaitu masih pergerakan lurus ya, di G01 di pergerakan tool yang nomor 13 X60 masih di diameter X60, Y minus 57,52 di 0,15. Kita cari mengapa diperoleh Y minus 57,52, yaitu didapat dari Y sebelumnya, yaitu Y minus 42,52 ditambah 15. Nah, sini 15 ini adalah bebas ya, mau bisa 20 asal tidak tool mengenai subjoy. Maka di sini saya 15 aman,
maka saya ambil 15 menjadi 57,52. Kemudian tool berikutnya bergerak bebas ya, atau G00 Z35 ini free atau bebas. Kemudian langkah berikutnya tool kembali ke titik awal atau zero untuk langkah ke-15 ya. Kurang lebih seperti ini contoh dari program CNC LED dengan metode manual ya. Silahkan teman-teman komentar pada kolom di bawah bila ada pertanyaan. Oke, semoga bermanfaat video pada kali ini. Oke, tambah satu lagi ya, ini ada kode M30 sebelum saya akhiri. Di M30 adalah suatu kode program kembali ke awal dari 01 lagi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.